Hai, kembali bersama Julie Hakim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga kabar kalian baik dan bahagia, amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading ya, pembacaan umum untuk banyak orang. Silahkan kalian sesuaikan, kalian pilah dan pilih secara bijak bagian-bagian yang menurut kalian cocok untukmu, ambil ya. Kalau ada yang nggak cocok, buang. Ambil sisi-sisi positifnya, buang hal-hal yang negatif. Ambil sesuatu yang positif sebagai sesuatu masukan atau motivasi ya. Yang jelek-jelek anggap saja untuk, eee, antisipasi ya, antisipasi, bisa jadi antisipasi untuk kamu. Oke, kita mulai untuk pembacaan rame-rame ini ya. Bukan hanya untuk kamu saja, bukan untuk perorangan. Untuk perorangan itu personal reading, nanti akan saya jelaskan di akhir video ya. Kita mulai untuk melihat energi kamu saat ini, saat nonton video ini bisa ya, atau pernah terjadi di dalam hidup kamu sebelumnya. Oke, kita lihat. Energi kamu ya, kamu yang nonton, semuanya. Bisa cocok bisa enggak, bisa beberapa dari kartu, beberapa dari yang saya sampaikan cocok untuk kamu, ada sebagian juga yang enggak mungkin ya, atau cocok semua atau enggak cocok semuanya, enggak ada masalah karena ini menarik energi semuanya ya. Saya serahkan kepada semesta, temanya apa? Enggak ada tema dong ya. Kalau tema nanti aku terpaku dengan temanya, ya, mending kita serahkan kepada semesta ya. Apapun yang ditunjukkan oleh semesta melalui kartu tarot saya akan saya tunjukkan kepada kalian, saya beritahukan kepada kalian. Oke, semesta tunjukkan energi semua yang nonton. Mohon petunjuknya. Oke. Apa kata semesta tentang kamu ya? Ini bisa apapun tentang kamu. Perasaan, sifat, karakter, kebiasaan. Oke. Kamu rajin bekerja. Kamu bijak dalam memanage uang. Yang jelas itu karena kartunya King of Pentacles. Yes. Lanjut ya. Oke, selain itu kamu seperti apa? Kamu agak manipulatif, walaupun kartu Magician sebenarnya tidak selalu manipulatif. Ini kayaknya mirip sama yang kemarin, ya. Yang nonton banyak, yang kemarin nonton sekarang nonton lagi. Ini Magician itu kalian tahu energinya energinya seorang pesulap atau magician ya, bisa dikatakan bisa pesulap atau magician aja. Magician itu bisa memanipulasi orang untuk percaya sama dia, apa yang dilakukan itu adalah satu kebenaran, model-model gitu. Jadi kamu itu seperti energi atau memang kamu bisa sulap mungkin ya, atau kamu bisa trik-trik kayak Deddy Corbuzier gitu ya, ah, trik-trik apa gitu ya, bisa untuk membuat orang wow gitu ya, bisa percaya gitu. Kamu memang orang yang bisa memanipulasi pemikiran orang ya, mungkin dengan kamu menyampaikan segala sesuatu orang mudah percaya. Itu modelnya kamu. Terutama ya kalau dalam bisnis. Karena di sini King of Pentacles. Kamu mungkin beberapa di sini pinter bisnis ya. King itu raja. Pentacles itu hal-hal yang berbau materi, berbau dekat dengan elemen bumi, elemen tanah ya. Jadi di sini kalau saya lihat kamu itu, nah ini banyak yang kerjanya itu lobby untuk bisnis, banyak di sini, ya. Oke lanjut ya. Bikin orang percaya akan kemampuan kamu, ya. Pinter kamu, pinter, banyak skillnya, banyak kemampuannya, nggak cuma satu satu bidang. Kamu pinter. Kalau memang seumpamanya kamu jual rengginang gitu ya, udah mulai sepi, kamu sudah bisa jualan yang lainnya. Semuanya ini dagang ya. Kamu langsung punya ide banyak. Karena kamu memang banyak kemampuannya. Cuman masalahnya kamu ini boros. Kamu boros. Kamu boros, suka beli-beli yang nggak perlu gitu ya. Mungkin bagi orang lain nggak perlu, tapi mungkin bagi kamu itu adalah satu kebahagiaan untuk kamu. Bisa beli-beli, bisa menyenangkan diri kamu, boros-boros uang untuk membahagiakan diri. Sebenarnya nggak apa-apa, ini bukan satu kekurangan. Oke, apalagi kalau kamu pas nggak punya uang, kepepet, ya, dalam kondisi terjepit sekalipun, kamu itu banyak ada aja akalnya. Ini adalah tipikal orang yang banyak akal. Bagaimana caranya dapat duit. Walaupun sebenarnya itu kepepetnya itu kadang-kadang bukan hal yang urgent. Contoh ya, waduh pengen dugem. Contoh ini, contohnya mungkin nggak bagus ya. Saya nggak pinter bercerita yang bagus-bagus. Contoh pengen dugem nggak punya uang gitu ya. Mau ngajak temen lagi ya. Gimana caranya? Entah nggadekan apa. Pokoknya kamu banyak akalnya, tapi ini akalnya positif sih. Semoga ya, semoga.
Oke, kamu adalah begini modelnya, orangnya. Ini Eight of Cups ya. Kalau memang sesuatu itu tidak bisa membuat kamu bahagia, eee bukan aku bilang kamu itu gampang patah semangat ya, tapi kalau kamu lihat sudah nggak worth it, sudah nggak layak kamu dalam penilaian kamu, wes sudah nggak tak kejar wes, tak tinggal aja. Jadi kamu itu gampang wegah itu apa ya, gampang wegah itu, ya nggak ribet-ribet kalau memang nggak asik, nggak cocok, nggak suka, nggak segan-segan kamu meninggalkan sesuatu, atau melupakan sesuatu, atau membuang sesuatu, ya. Oke, teman-teman, kamu itu mungkin banyak yang iri, banyak yang banyak yang apa ya, mungkin kamu memang bukan tipikal orang yang bisa bekerja sama dengan orang lain. Mungkin tipikal kamu adalah bekerja sendiri. Kamu leader, kamu itu juga bisa melakukan, banyak hal ya, sehingga kadangkala malah kalau dibantu atau kamu masuk dalam teamwork ya, malah repot, kamu malah nggak suka gitu loh. Kamu lebih suka apa-apa sendiri, dengan pikiran kamu, dengan usaha kamu, dengan energi kamu, ya. Kamu bukan tipikal orang yang ini. Terus kalau kamu memang ada kerjasama atau menyangkut dengan orang lain, kalau nggak cocok ya sudah langsung cut gitu modelnya. 2 ya, saya nggak ambil 2, saya ambil 1. Oke. Waduh, rajin cari duit. Suka duit ya? Sama, saya juga suka duit. Kamu kalau pengen, mengusahakan, kamu usahakan sekuatnya, kalau dirasa kamu nggak mampu, kamu langsung tinggalkan, langsung bendera putih, nggak pakai bertele-tele. Oke, di sini kamu suka party-party, kamu banyak teman, punya beberapa sahabat, dan ada pula dari kalian yang nonton ini, pernah atau sampai sekarang masuk ke dalam cinta segitiga, oke? Ini yang ketarik ke sini. Yang ditunjukkan oleh semesta hanya ini, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama bottom-nya ya. Ini adakah dari 8 kartu ini yang cocok sama kamu? Atau banyak yang cocok atau semua cocok Bunda atau nggak ada energi saya? Silakan kalian rasakan ya. Kalian rasakan, setiap manusia punya intuisi, kamu rasakan dalam, kalau nonton tarot itu nggak hanya menelan mentah-mentah ya. Kamu rasakan, kira-kira kalau memang kamu merasakan nggak ada energi kamu ya jangan paksakan. Begitu pula dengan bacaan ini. Kalau memang kali ini nggak ada energi kamu bisa nonton video saya yang lainnya, mungkin di sana ada yang lebih cocok. Oke, saya ingatkan lagi. Ini energi kamu. Sudahkah kamu berdoa sebelum mengikuti bacaan ini? Ini hanya kertas, ini hanya kartu. Eee sebaiknya ya, seyogyanya kamu berdoa dulu kepada semesta, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya, supaya, eee, dalam menonton kartu ini ya, kamu secara akidah, secara keimanan itu nggak goyah-goyah. Itu aja, ya nggak usah minta banyak-banyak. Oke? Semoga banyak yang ketarik ya energinya. Kita lanjut ya, kita lanjut untuk melihat cerita kamu ya, yang sedang kamu alami atau yang pernah kamu alami. Kita lihat. Oke, kita lihat ya. Ini kok mic kurang ke sini. Iki Kak, ya opo sih. Oke, oke, kita lihat ya. Fokus ke kartunya, tapi tetap rileks. Kisah yang kamu jalani, histori kamu. Kenapa sampai kamu nonton video ini pasti ada sesuatu ya. Terutama yang baru saja gabung. Ya, salam kenal ya untuk yang baru saja masuk ke channel saya. Jangan lupa di-subscribe. Dan saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Berkah untuk kamu. Terima kasih banyak dukungannya. Buka clock. Clock itu time, waktu, waktu. Oke. Aku lihat di sini sih kamu untuk sampai di titik sekarang terutama dalam hal, finansial perjuangannya banyak, banyak. Ada masa-masa mungkin saat ini pun kamu sedang
healing dalam hal finansial. Ada beberapa yang seperti itu walaupun nggak semua ya. Lanjut ya. Oke, sunglasses. Teman-teman, kamu itu pinter ya. Kamu itu apa ya? Gini loh, cerdas. Cerdas dalam artian di setiap kesulitan kamu itu cepat dalam mempelajarinya, kemudian mengambil hikmahnya. Begitu pula dengan saya lihat di sini focusing out. Kamu fokus atau melihat atau ngikuti atau apa ya? Kayak contohnya follow atau stalking ya. Tapi stalking nggak stalking juga sih walaupun sunglasses ini lebih ke stalking ya. Tapi saya lebih melihatnya kamu kayak menyerap atau mengambil ilmu-ilmu ya dari mungkin kamu lihat sosmed ya. Mungkin quotes ya, quotes itu kayak kata-kata bijak gitu-gitu itu kamu gampang nyerapnya, gampang ya. Mungkin kebangkitan kamu karena eh, sebagian besar dari usaha kamu karena kamu memiliki kecerdasan dan kamu cari ilmu. Dari sekarang kan banyak ya, dari macam-macam. Googling atau apa. Pinter kamu. Lanjut ya. Ini masih tetap masih ke ini sih. Oke, ada cerita. Banyak yang suka kamu. Banyak yang suka kamu. Tapi tidak semuanya kamu tanggapi. Gak semuanya kamu tanggapi. Ada yang kamu tanggapi, tapi kamu menanggapinya itu kebanyakan ya, kecuali untuk yang orang-orang mendekati kamu dengan serius, itu kamu nganggapnya itu ya happy aja, banyak yang seneng. Dan bagi kamu itu menyenangkan, enjoy aja. Kadang-kadang kamu juga menanggapi, tapi untuk bukan berarti gampangan, untuk terbuka sepenuhnya, membuka hati kamu sepenuhnya kepada seseorang, kamu itu sebenarnya sulit, sulit. Ya karena kamu cerdas. Kamu kalau mau dideketin orang, kamu lihat dulu, ya. Kamu lihat dulu mungkin kamu harus tahu banget tentang dia, sosmednya dia kamu ubek-ubek ya. Seperti itu modelnya. Enggak bunda aku enggak gitu. Sekali lagi ini adalah general. Bisa beberapa cocok, beberapa juga enggak. Ini rame-rame. Bisa terbalik ya teman-teman, bisa terbolak-balik. Kayaknya ada yang buka. Oh enggak ada. Lanjut ya, yang kamu alami. Oh kan, kamu kalau sudah satu ya satu ya. Kalau sudah satu ini kamu biasanya menyandarkan segala sesuatunya, bukan menyandarkan finansial juga, tapi lebih ke menyandarkan hati ya, karena kamu merasa kamu gemboknya dia kuncinya atau sebaliknya, seperti ini ya. Saya lihat kamu sudah menemukan, paling tidak pernah menemukan seseorang yang benar-benar klik sama kamu. Dari sekian banyak yang menyukai kamu. Lanjut ya. Oke. Banyak loh yang chatting-chatting, arahnya kayak deketin kamu ya. Tapi kalau yang norak-norak kamu cepet kamu ngekatnya itu cepet, ninggalinya cepet. Banyak ya yang telepon-telepon kamu. Oke, tapi lah kok ini ada yang Bunda kok ceritanya tentang meninggalkan, lah ini runner, saya mau bilang apa? Oh kamu terhubung dengan seorang pelari gitu. Enggak juga, mungkin ada beberapa yang seperti itu, tapi di sini nih memang ada yang lari, saya nggak tahu, mungkin kamu yang lari, pergi dari hubungan. Karena di sini juga ada Eight of Cups ya. Jadi kamu terhubung sama seseorang ya, tapi entah dia atau kamu yang pergi, yang pergi. Beberapa ada yang terjadi konflik, di sini ada Five of Wands. Kamu sama dia, atau mungkin di sini memang kamu sama dia terlalu banyak perbedaannya sehingga sulit untuk mencocokkan. Lanjut ya. Ada yang di sini lost contact ya. Awalnya rajin untuk love call, kontek-kontekan, chatting-chattingan, kayak seakan-akan suka sama kamu.
tapi pergi, ya. Oke, lihat ya, lagi kurang satu kartu sama bottom. Enggak ini banyak ya. Phoenix, ya, transformation. New fase, rekindle, renew, transformation, growth, dan change mind. Jadi kamu ada berubah. Kayaknya kamu ini yang lebih meninggalkan, ya, karena kamu kira saya nggak tahu meninggalkannya apakah kamu yang mutusin atau sama-sama sepakat atau lost contact dia yang ngeblokir. Bisa terbolak-balik. The snake. Ada yang memang antara kamu sama sama dia ada orang lain. Snake, ular, ya. Jadi saya mau bilang apa? Yang semesta tunjukkan ini. Kok Bunda temanya tetap itu aja? Saya nggak tahu. Kenapa? Saya juga pengennya ganti-ganti. No today ada yang blokir. Nggak mau diteleponnya. Ini loh gambarnya. Terus saya mau bilang, oh ya dia cinta banget sama kamu walaupun tidak saat ini. Enggak, karena juga ada orang lain di sini. Entah kamu yang punya orang lain, entah dia. Kamu sesuaikan saja. Oke. Sorry. Gitu. Oke, sampai sini. Apakah ini yang kau alami? Ini apakah pernah terjadi pada dirimu atau tidak? Kalau memang bukan, berarti bacaan ini bukan untuk kamu. Kalau memang ini cocok, ayo kita lanjut. Kita lanjut untuk melihat seseorang ini siapa yang terhubung sama kamu dengan cerita ini. Kita lihat yuk. Siapa sih dia? Siapa sih dia? Siapa sih dia? Semesta tunjukkan siapa yang ketarik energinya. Ini apakah si dianya kamu? Kalau memang di sini nggak ada kamu, mungkin kamu justru yang di sini. Ya, silahkan sesuaikan. Yang meninggalkan siapa? Silahkan kamu sesuaikan juga. Soalnya ini rame-rame, ya. General itu seperti ini. Kalau untuk kamu sendiri, ya, itu ya nggak terbolak-balik. Ya. Kecil kemungkinannya. Kita lihat si dia ya. Fokus ke kartunya. Orangnya cukup bijak. Dia tahu salah dan benar. Pakai tok ya. Lanjut ya. Siapa sih dia? Orang ini memang mudah menarik diri. Mudah sedih. Mudah apa ya? Mudah agak tertutup. Orangnya agak tertutup. Ya. Apa-apa dipikir sendiri. Jarang untuk sharing sama kamu. Padahal kamu orangnya terbuka. Sekalipun mungkin ya kamu pernah memberikan masukan, pernah ngobrol apa ya. Seakan-akan dia itu diem. Atau seakan-akan nggak menanggapi. Atau bahkan mengabaikan apa yang kamu sampaikan. Atau sikap-sikap kamu. Tapi diam-diam dia merenungkan. Lanjut ya. Orang ini beberapa ini ya. Pinter di agama. Pinter di agamanya dia. Agak religius. Orang ini banyak yang mengidolakan. Tapi saya melihatnya, walaupun banyak yang suka sama dia, ya, saya lihat di sini orang ini memang punya harapan sama kamu, punya ekspektasi, punya keinginan sama kamu. Enggak, dia kayaknya cuek ya. Kalau memang seperti itu, kalau memang tidak sama sekali, tidak ditunjukkan, tidak pernah sama sekali menunjukkan perasaannya ke kamu, entah itu dari sikap, entah itu dari lisan, ya ini bukan, karena di sini jelas-jelas dia menunjukkan. Nah, di sini Knight of Wands, ya. Orang ini adalah memang secara nyata itu ke kamu kelihatan. Ya, jadi kalau orang yang kamu masih mikir-mikir ya, kayaknya dia suka nggak sih sama aku Bunda ya. Tapi dia nggak pernah telepon, ya dia ngilang, dia blokir. Sebelumnya mungkin hubungannya sama kamu ya biasa-biasa aja, mungkin dari temen. Ya jangan terhalu-halu. Ini karena apa?
Karena di sini jelas-jelas orang yang ketarik ke sini energinya adalah orang yang minimal pernahlah menunjukkan perasaannya sama kamu. Sikapnya itu penuh kasih, perhatian, gitu. Menunjukkan kalau dia berharap ke kamu. Itu intinya. Lanjut ya. Loh, ya. Oh, oke. Dia banyak effort walaupun mungkin saat ini mungkin enggak ya, mungkin enggak. Tapi jelas-jelas orang ini kelihatan nampak banget ya, penuh empati sama kamu. Orangnya memang pengasih saya lihat ya. Suka bantu orang lain. Dua, ini magician. Sama kayak kartu kamu. Yang ini, Three of Cups. Sama seperti kartu kamu. Three of Cups. Ya, kamu sama dia, entah kamu punya orang lain, dia punya orang lain, atau salah satu dari kalian punya orang lain. Kamu banyak yang kesini ketarik energinya adalah masuk dalam cinta segitiga terus ya. Yang nonton banyak yang masuk dalam cinta segitiga ya. Atau paling tidak ya, kamu sama dia ada pihak lain, ya sehingga nggak cuman kamu sama dia aja, ada orang lain, entah yang mencampuri, entah yang mempengaruhi atau apa. Dan kamu sama dia memang punya sama-sama punya power untuk ini magician ini yang seperti saya bilang, sama-sama pinter bisnis kayaknya, sama-sama punya kepintaran. Ini dia juga orangnya cerdas. Sama-sama cerdas sehingga mungkin sering padu ya, sering sering adu argumen mungkin, sering adu mulut mungkin, karena sama-sama pinter, sama-sama ngerti, bisa juga memanipulasi. Seandainya kamu berusaha memanipulasi dia, dia pun berusaha memanipulasi kamu. Oke, ini yang ketarik kita lihat bottomnya. The Sun, orangnya ceria, menceriakan kamu. Orangnya ramah, ramah. Beberapa saya lihat pengajar, beberapa pengajar. Nggak tahu ngajarin kamu, nggak tahu ngajarin siapa ya, pengajar. Bukan suka ngajar orang ya, bukan gitu. Lanjut ya, energi dia ke kamu, energi dia ke kamu. Terlepas siapa yang meninggalkan, mungkin nanti akan kelihatan siapa yang meninggalkan di sini. Yang ditunjukkan semesta. Kita lihat energi dia ke kamu, energi ini bisa macam-macam, bisa energi perasaan dia ke kamu, bisa energi keinginan ke kamu, atau sikap-sikap ke kamu, atau kebiasaannya ke kamu. Ya. Kita lihat energi dia ke kamu. Energi dia ke kamu. Dia dulu sering nelpon kamu ya, atau bahkan sampai sekarang. Tapi kamu sudah jengah gitu. Ada yang kayak gitu. Dua, ya. Saya ambil ya. Fokus ke kartunya ya teman-teman ya. Dua. Kok dua terus sih? Semesta tunjukkan satu. Lompatlah. Oke. Energi dia ke kamu bingung. Ya, ada beberapa di sini yang cuek, nggak mau tahu. Silakan sesuaikan dengan kondisi, situasi kondisi yang nyata, yang terjadi pada diri kamu sama dia. Ya, kalau memang nggak cocok, jangan diambil hati. Tapi di sini ya, energi dia ke kamu. Banyak kenangan. Kenangannya baik apa buruk, Bunda? Baik. Banyak kenangan, indah. Tapi saya lihatnya ya, kenangan ya baik ya buruk sama kamu itu tak terlupakan. Intinya seperti itu. Tapi saat ini mungkin energi dia ke kamu lagi cuek. Saya yang blokir, gimana dia? Ya, dia setelah saya blokir, gitu ya. Atau seandainya kamu yang ninggalin. Dia sementara cuek tapi nggak lupa gitu. Oke, pembatasan. Jadi gini teman-teman, entah kamu entah dia.
yang di sini berusaha untuk memblokir koneksinya, entah pergi, entah apa, entah meninggalkan, entah mengabaikan. Si dianya gimana energinya ke kamu? Dia juga membatasi. Ya, apalagi kalau dia yang memang melakukan itu, memang dia yang mau lakukan eh, meninggalkan kamu, sudah nggak nelpon lagi. Energi dia ke kamu gimana? Membatasi. Lanjut ya. Ada yang keluar? Oh, enggak ada. Energi dia ke kamu. Kenangan itu selalu menarik energinya untuk kayak menarik energinya ke kamu. Entah mengenang kamu, entah pengen ketemu. Pokoknya selalu ketarik ke kamu. Lanjut ya. Berarti dia ingin ke saya. Belum tentu, ini cuma energi. Nanti kita lihat. Oke. Jadi orang ini ya teman-teman, yang pernah begitu effortnya Kak sama kamu. Mungkin ada transformasi Phoenix, mungkin ada perubahan dalam hubungan, ritme hubungan, pola komunikasi atau apapun. Di sini kok ya pingin dekat lagi ya. Duh energinya gitu terus ya. The death, kebangkitan, awalan. Di sini ace, awalan juga. Ace of Chalices. Chalices itu perasaan. Berarti kan ingin memulai lagi perasaannya. Membangkitkan lagi perasaannya. Di bawahnya Queen of Wands. Di sini energi pergi. Ini energi maju. Berarti ingin maju setelah pergi. Gitu loh. Paham? Lanjut ya. Kok gitu terus sih Bunda Yombo? Gak tahu aku. Ditunjukkannya ini. Kamu nonton aja. Gak suka pindah. Ya, ganti video saya yang lainnya. Yang dulu-dulu. Ya. Oke, energi dia ke kamu. Sebenarnya dia males loh mikirin kamu. Males. Mikirnya nggak terlalu berat-berat pinginnya ya. Tapi selalu merasa ketarik. Ini ada cinta segitiga ya. Tapi di sini nggak disebutkan energi dia ke kamu ya energi dia ke kamu. Nggak kecampur-campur sama energi yang lain. Six of Swords. Six of Swords itu energi juga nggak fokus. Ya. Dia nggak fokus ke kamu kok energinya. The Sun. Ini tambahan. Ini bottom. Lompat 2 tapi 1-1 tadi. Five of Chalices. Dia sedih kalau memang nggak terhubung sama kamu, ingin memulai lagi. Ace of Wands. Tak tunjukin ya. Jadi kalian itu jangan apa yang disampaikan tarot reader itu ditelan mentah-mentah. Minimal dikit-dikit lah kalian tahu tentang arti kartu. Apalagi yang sudah lama. Ace of Wands. Wands energi tindakan. Chalices energi perasaan. Five itu 5 tengah. Jadi kalau 5 di Chalices itu di, cups atau piala itu energi kesedihan, energi kehilangan. Berarti orang ini energinya ke kamu merasa kehilangan. Knight itu satria, Pentacles itu energi bumi, energi tanah, ya. Jadi ini lebih kepada uh, keinginan untuk satria itu kan maunya maju ya, inginnya maju untuk memulai tindakan. Ya, karena apa? Karena dia sedih. Ya, energinya ke kamu berarti rindu. Kita cek, rindu tak Bunda? Kita cek ya, rindu apa enggak? Ya, kalau dari kartu ini kelihatan kalau rindu yang ketarik ke sini. Sampai sini teman-teman. Kalian suka nggak sama pembacaan saya? Kalau suka kenapa ada beberapa mungkin ya yang lupa untuk subscribe. Jangan lupa di-subscribe ya. Bunyikan tanda loncengnya supaya kalau saya bikin video walaupun general kalau fresh lebih oke. Ada notifnya ya, kalian bisa langsung nonton. Lanjut ya, untuk melihat perasaan dia ke kamu ya, katanya kangen. Kangen nggak sih? Kangen tadi ya Bunda. Kangen yang gimana? Kangen apanya? Wih, banyak banget pertanyaannya ya. Kalau yang banyak pertanyaan, ingin terjawab dengan tarot, personal reading. Ini pembacaannya bukan untuk kamu aja soalnya. Jadi nggak bisa dijadikan acuan. Ya, kita lihat.
Perasaan dia sembunyikan, dia rahasiakan di dalam diary hatinya. Iya. Makanya dia kayaknya cuek ya. Berarti ada gengsi-gengsi lah. Nggak tahu gengsinya banyak apa sedikit. Iya, karena aku punya energi maskulin, terlepas dia cowok atau cewek ya. Karena di tarot itu nggak ada cowok cewek, adanya divine feminin dan divine maskulin. Ya, silakan kalian sesuaikan. Dia itu energinya feminin atau maskulin. Ya, walaupun banyak kenangannya ya. Tapi mungkin ada hal-hal yang sifatnya kayak 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 sehubungan dengan pride-nya dia, harga dirinya dia, martabatnya dia. Sehingga dia merasa nggak perlu ditunjukkan walaupun kangen. Perasaan dia sama kamu terikat kayak cincin ini. Cincin itu kalau di cincin kawin, cincin tunangan itu kan untuk mengikat ya. Jadi perasaan dia ke kamu masih mengikat walaupun dia ada batasan di antara kalian. Lanjut ya. Satu kiri, satu kanan. Oke. Kalau kamu merasa dia menjauh, kalau saya merasakan kok justru dia itu malah seperti orang itu OTW. Ini kan alat transportasi ya, kapal itu. Berarti untuk pergerakan. Jadi bisa menjauh, bisa mendekat. Kalau saya rasakan di sini, karena di sini Knight of Wands, lebih kepada dia mendekat kamu. Pengen ya. Tapi dia masih bingung, crossroad. Crossroad itu jalan bercabang, nggak bisa milih salah satu. Ya. Tapi di sini keinginannya besar. Tapi mungkin situasi kondisi belum mendukung. Jadi dia masih bingung. Tambah satu ya, tambah dua. Oke. Ada beberapa yang memang mikirnya kayaknya hubungan kita sudah berakhir. Ya. Atau di sini side ini bacanya apa? Sekite, sekaite, site. Yang jelas ini sabit, arit, ya, celurit, pecok, ya, sesuatu untuk memotong. Saya nggak tahu, ini ada yang menghalangi atau perasaan dia ke kamu ada yang menghalangi atau dia berusaha memotong, memangkas, ya. Ini alat pangkas, ya. Ini hati bunda bukan rumput, ya nggak tahu dia ada berusaha untuk memangkas perasaannya dia ke kamu karena pertanyaannya perasaan dia. Ini cross, apalagi cross. Ini crossroad itu jalan bercabang. Ini cross itu ini. Ini bisa jadi penderitaan. Perasaan dia ke kamu menderita, ya, dengan situasi kondisi antara kamu sama dia. Coba kita lihat. Tapi dia masih ada yang di sini ya, yang dia rasakan seperti yang saya bilang tadi ya, masih ada ikatan dan sebagainya walaupun bingung ya, ada gengsi juga walaupun rindu. Dia mungkin sibuk dengan beberapa pekerjaan. Ini Knight of Pentacles ya. Mungkin ada yang sedang dia urusin yang menjadi tanggung jawab dia terkait dengan pekerjaan atau bidang-bidangnya dia. Dan di sini fish itu bisa kebebasan, bisa juga hal-hal yang sifatnya materi. Ya. Tuh. Jadi kalau dibilang kangen banget sudah nggak tahan, enggak gitu. Jadi mungkin nggak saya kasih judul dia menahan rindunya kepadamu dengan berurai air mata sampai terjungkal-jungkal, enggak ya. Ya kangen-kangen aja, inget-inget aja. Kemudian merasa terikat, masih ada ikatan sama kamu, yes ya. Masih ada harapan. Saya kira dia masih berharap kok. Gitu. Ya, jadi itu saya bilang berharap aja, aku bilang itu terlalu lebay. Karena kartu The Star-nya itu di bawah sendiri. Oke, lanjut ya. Terus mau dia apa? Itu aja, langsung. Mau dia apa? Mau lanjut? Mau enggak? Mau berencana, energi rencana ya bisa diwujudkan bisa enggak. Berkeinginan apa? Bisa keinginannya diwujudkan atau tidak. Kenapa kemudian tidak diwujudkan? Bisa macam-macam. Tuhan Maha membolak-balikkan hati. Jangan lupa perannya Tuhan ya. Nonton tarot lupa Tuhannya. Percayanya sama pembaca tarotnya. Oh jangan salah-salah ya. Kita lihat benar tapi bunda ya bisa kebetulan bisa juga enggak. Bisa juga ya mungkin intuisi itu kan juga bisa salah ya. Jadi kalian rasakan dalam nonton kartu tarot, kalian punya intuisi, kamu rasakan. Tapi belum tentu juga intuisi kamu benar. Yang benar itu yang nyata, walaupun yang nyata itu belum tentu benar. Ya, oke.
Kita lihat maunya dia apa. Dari tadi bureng gitu ya gambarnya. Saya lihat mau dia ya. Saya ambil 3 dari sini. 3 dari sini. Apa mau kamu? Sabar, sabar. Be sobri. Apa mau kamu? Apa sih maunya kamu dalam hubungan ini? Adakah keinginan kamu? Sementara ini, oh, bentar, ingin menyatukan yang namanya perbedaan. Perbedaan pendapat, gontok-gontokan, mungkin kalian kalau ada konflik mau inginnya ya konfliknya diluruskan dulu. Ada sesuatu yang belum diluruskan ya. Lanjut ya. Page of Swords. Oke. Aku mikirnya dia ya, apa maunya? Aku sementara lagi nggak mau mikirin berat-berat ya. Aku maunya yang ringan-ringan dulu. Mungkin sekarang fasenya kalau memang kita memang harus berjauhan, memang harus seperti ini ya. Ya nggak apa-apa. Ini Eight of Cups ya. Lagi nggak pingin untuk ngurusin hubungan sama kamu ya. Urusanku banyak, aku nggak bisa tidur ya. Aku makanya milih yang penting-penting terutama untuk hal yang kaitannya sama pekerjaan. Ada hal lain yang aku fokuskan nggak hanya tentang hubungan. Sorry teman-teman, mungkin ini mengecewakan kamu, tapi saya baca apa adanya. Ya, lanjut. Apa mau dia? Selain itu ya, selain yang kartu itu. Ini nggak ada bahasan tentang orang ketiga, ya, macam-macam itu. Kalau kamu tentang cinta segitiga banyak video saya yang tentang segitiga, segitiga bermuda, cinta segitiga. Silakan kamu cari-cari di sana banyak judulnya. Oke, kita lihat apa mau dia. Heart to heart conversation. Nah, kan meluruskan kan seperti yang saya bilang. Ada yang belum diluruskan di antara kamu sama dia. Butuh ngomong-ngomong dari hati ke hati. Dia blokir bunda, saya blokir bunda. Ya terlepas dari itu silakan kamu sesuaikan sendiri. Ya kamu pikir sendiri gimana caranya bisa heart to heart conversation kalau memang mau. Kalau nggak mau ya sudah. Kalau memang dia blokir dan kamu sulit nyarinya ya mungkin dia masih mau ini. Aku lagi nggak mau mikirin. Ya kasih waktulah untuk dia. Gitu. Ya. Terus gimana kejelasannya? Jangan keburu-buru. Ya, jangan keburu-buru. Kalau memang ada kejelasan, ada waktunya, ya akan ada. Kalau nggak ada ya tetap nggak jelas. Jangan terlalu berpikiran nanti gimana, nanti begini dan begitu. Apakah begini dan begitu? Lebih berusaha tenang. Kalau saran saya ya, tenang dulu, very soon. Ya, saya kira very soon ini lebih ke ramalan atau hal yang kedepannya ya. Akan segera gitu ya. Saya nggak tahu segeranya ini. Semoga dia segera membuka maunya dia segera mungkin segera bisa ngomong sama kamu, tapi mungkin tidak saat ini ya. Itu. Nggak GPL, nggak pakai lama, children. Saya nggak tahu apakah dia punya anak atau ada hubungan sama anak. Kalau memang tidak ada yang terkait dengan anak, apa mau dia? Ya. Mungkin dia punya energi kekanak-kanakan. Yang gimana sih kalau anak kecil merajuk, anak kecil yang pergi, ya kan harus dirayu. Nggak mau bunda ngapain ngerayu dia? Oh ya wis, nggak usah. Ya. Religious factor, playfulness. Dia inginnya senang-senang ya. Perbedaan diminimalisir. Itu maunya. Itu maunya. Jadi dia itu mau kesini kapan bunda? Mau ngomong kapan nggak tahu ya. Itu punyanya Tuhan. Ah bunda nggak asik. Emang aku nggak asik ya. Aku itu menjaga penonton saya supaya apa ya?
Saya yakin yang nonton punya iman, ya, punya Tuhan, ya. Dan pasti kalau punya iman, punya Tuhan, pasti percaya hal-hal yang belum terjadi akan terjadi, itu bukan wewenangnya manusia untuk tahu dan sok tahu, apalagi ngasih tahu, gitu. Saya sayang sama kamu semua. Ya nggak tahu kalian mau nggak saya sayang, ya. Saya eman, ya. Saya eman itu saya sayang. Opo, saya ya aku ngeman gitu loh, menyayangi akidah ya pemikiran kalian, jangan sampai nonton kartu tarot habis itu jadi semua-semua kayak bisa dibaca sama tarot, enggak, ya. Ya bisa dibaca sama tarot, tapi kan aneh, khayal, kalau seorang pembaca tarot seperti saya, bisa tahu yang akan datang itu loh. Lah yang bikin hidup masa datang itu masa ya saya, gitu loh. Apalagi ini general, bisa macam-macam. Malah salah semua, gitu. Salah semua dalam artian salah salah bersikap saya. Karena walaupun pembaca tarot seperti ini harusnya punya tanggung jawab moral. Salah satunya yaitu menjaga, menjaga yang nonton supaya nggak karu-karuan. Oke? Jadi itu aja. Terus saya harusnya gimana, Bunda? Pertama saya bilang sabar, ya. Jangan terburu-buru dalam ini. Artinya begini, sabar itu untuk apa sih? Supaya kamu lebih tenang. Bukan sabar menunggu dia, tapi tenang-tenangolah dulu. Gitu. Karena mungkin ini juga fase mungkin kalian lagi cekcok atau apa ya. Kalau memang secara nyatanya ya, dia itu blokir, dia meninggalkan kamu, sudah semua ditutup aksesnya ya, dan itu sudah 9 tahun gitu ya. Ya wis jelas dong ngapain kamu nunggu 9 tahun kan buang-buang waktu, berarti dia nggak mau sama kamu, titik. Ya kamu, ya sudah itu masa lalu, berarti kamu ngapain menggenggam masa lalu? Jalanlah terus ya. Wong dia sudah mungkin dengan kehidupan dia sendiri. Kenapa kamu nunggu orang yang nggak memperhatikan kamu? Ya jalan sendiri dengan jalanmu gitu. Kalau saya ya. Tapi kalau masih seminggu, 2 minggu, 1 bulan, maksimal 3 bulan, sudah 1 tahun Bunda waduh lek sudah 1 tahun kayaknya wis hilang nih orangnya. Ya, digondol wewe. Mungkin. Jadi kita yang logis-logis aja lah walaupun nonton tarot ya, walaupun bacaannya dia ingin datang kepadamu ya. Tetapi kalau ditunggu 5 tahun nggak datang-datang selak pemilu, keburu pemilu lagi gitu. Oke? Tenang-tenang oh. Jangan terlalu panik dengan situasi kondisi ini. Enak Bunda, yang ngalami ini, ya itu mungkin sama semesta diberikan seperti itu untuk melatih juga ketahanan jiwa kamu, ketahanan pemikiran, ketahanan keimanan kamu juga gitu loh. Oke? Saya cuma bisa ngomong. Nyampein, bisa diambil bisa diabaikan, itu saran saya. Coba kalau dari semestanya apa ya? Dari saran semestanya apa? Kita tanyakan ya. Pesan semesta. Semesta tunjukkan pesan untuk semuanya yang nonton. Alah, kok 2? Apa sih? Kok penasaran aku? Ada yang berbau hubungan-hubungan aham-aham, oke? Semoga bagus. Acceptance is decay to inner peace. Nah, kenapa kamu nggak damai? Hatimu nggak tenang karena kamu tidak menerima keadaan ini. Penerimaan itu adalah kunci dari kedamaian hati. Please, ya. At time we must accept things as they are. Saat ini, ya, kita harus bisa terima keadaan ini. There is no point trying to change that which is beyond our control. Kalau memang kita nggak bisa kontrol sesuatu, terutama kontrol seseorang, terutama orang ini, ya mau gimana lagi? Ya enggak, karena kita kan nggak bisa kontrol orang lain, siapapun dia. Kadang-kadang yang membuat kita kecewa, kita panik, kita nggak damai, karena kita juga banyak keinginan. Nggak banyak kok Bunda, ya 1, tapi kalau nggak terwujud ya tetap aja jatuhnya kecewa. Jangan berharap kepada orang lain, jatuhnya kecewa. Terus berharap siapa? Berharap kepada diri sendiri dengan usaha
dan berharap kepada Tuhan. Itu yang paling benar. Ya kita kan cuman hanya manusia, masih manusia, ya mesti aja. Kalau semua, kita kan cuman manusia, kita kan bukan malaikat. Kalau gitu terus nggak akan maju pikiran kita. Saya kan cuman wanita biasa, ya juga maju-maju. Ya jadi begitulah dirimu gitu loh. Ya cuman segitu aja gitu. Sorry ya, jangan tersinggung. Saya ngomong apa adanya, ceplas-ceplos. Pesan semesta. Information to explain communication about resulting from the fluctuation of. Oke, jadi memang kalau memang belum bisa komunikasi ya nggak usah dulu. Ya, siapkan hati kamu untuk kesiapan. Ya, kesiapan apa? Kesiapan akan terjadi apapun. Bisa tanggapannya baik, bisa tanggapannya enggak, bisa diajak komunikasi atau dia nggak bisa diajak komunikasi. Intinya kita siap dengan kondisi apapun. Caranya, kalau kita damai, kita hati tenang ya. Dan kita siap, ya gak khawatir apapun. Ini karena terlalu khawatir dengan nanti kayak begini, kayak begitu. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Ya, acceptance is the key. Jadi disuruh menerima dulu keadaan ini. Ya, sabar-sabar. Seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, pesan saya, pesan semesta, pesan sponsor. Bisa kamu terima, bisa enggak. Ya, oke. Jadi saya kira itu aja pembacaan ini. Ini adalah general. Bisa benar, bisa salah. Sebagian benar, sebagian salah. Salah semua atau benar semua. Ambil bagian-bagian yang bagus-bagus, jadikan motivasi, jadikan masukan, wacana, ya. Jangan semata-mata nonton tarot dijadikan acuan untuk bersikap bertindak, ya. Harus banyak, jangan hanya dari tarot aja, dari kenyataan, dari kamu juga belajar dari mana-mana, dari apapun. Itu. Semoga manfaat positif ya teman-teman, general reading ini. Pembacaan rame-rame ini. Mungkin nggak semuanya ketarik ya. Kalau kali ini nggak ketarik, kalian bisa nonton video saya yang lainnya. Mungkin di sana ada yang lebih cocok untuk kamu, bukan yang ini. Dan untuk yang ingin personal reading, silahkan kalian cek bio saya. Baik itu di YouTube, baik itu di Instagram, baik itu di Facebook, baik itu di TikTok. Cek bio. Di bio sudah jelas ya. Kalau yang bukan YouTube, kalian menemukan video ini selain di YouTube, itu hanya potongan-potongan. Dan kalau memang kalian berminat atau memang sangat membutuhkan untuk dibacakan tarot untuk diri kamu sendiri, nggak rame-rame seperti ini, lihat caranya di deskripsi setiap video YouTube saya. Ya, di Instagram saya lihat nggak ada lah, memang bukan di Instagram. Di YouTube, yang bilang Instagram siapa? Saya ada akun Instagram. Tapi untuk pembacaan ya, itu kalian cek, kalian baca deskripsi setiap video YouTube saya. Ya, di sana ada nomornya admin saya. Ya, caranya ketik daftar tarot. Selain ketik daftar tarot ya, mungkin tidak akan terbalas karena tidak akan terbaca. Karena dari sekian banyak chatting ya, urusan macam-macam. Kalau yang tarot ya, semua ada clue-nya untuk urusan kerjaan saya. Ya, rekanan saya tahu semua. Jadi kalau yang tarot ya ketik daftar tarot. Selain itu mungkin tidak akan terbaca sama Kak Flori, admin saya. Jadi ketik daftar tarot nanti akan dibalas oleh Kak Flori. Apa yang diberikan oleh Kak Flori dibaca semua. Itu tentang tata caranya ya, lengkap ya, lengkap. Apa yang ditanyakan kalau nggak dibaca pasti akan bertanya-tanya, ini gimana, padahal di situ sudah lengkap. Berarti kalau yang masih banyak yang nggak ngerti karena nggak dibaca. Itu aja. Pembacaan di saya dengan video call WA terjadwal. Yang atur jadwalnya Kak Flori. Ya, jadi ketik daftar tarot, kalian baca, kalian ikuti caranya, nanti dikasihkan jadwal, nanti bisa ketemu saya langsung seperti ini, bisa lihat kartunya, apapun yang ditunjukkan oleh kartu-kartu itu. Kalau ada yang nggak ngerti, tanyakan aja. Satu pertanyaan harganya berapa ya. Saya tidak menghargai seperti itu ya. Pertanyaan apapun dan berapapun monggo ya. Asal saya cuma menyediakan durasi 15 menit dan 30 menit tok ya. Jadi 2 itu pilihannya. Kita sharing, kita ngomong-ngomong, ada yang ditanyakan, apapun yang ditanyakan monggo. Enak toh?
tapi dengan jadwalnya yang ngatur Flori, oke? Jadi saya kira itu saja, semoga bacaan ini manfaat positif buat kamu, sehingga menjadikan berkah, berkah untuk saya yang bacakan dan berkah juga untuk kalian yang sudah nonton video ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video-video saya yang lainnya. Jangan lupa di-subscribe. Bye-bye.